Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, mohon video di on-kan, kemudian mic-nya di-mute-kan. Mute-kan semua, kecuali nanti dipanggil, boleh di unmute, tapi videonya di-inikan semua, di-on-kan semua. Oke, sekarang kita mulai untuk tentang kepemimpinan. Saya coba untuk share ya, share materi. Oke, yang ngomong ketua kelas saja. Kira-kira bisa kelihatan? Ketua kelas saja yang unmute, kelihatan paparannya? Oke ya, kita mulai ya. Oke. Baik, saudara sekalian, kita kelihatan kalau begini? Kalau saya geser, dapat? Siap. Ini bergeser nggak layarnya? Halo? Belum Pak, belum tergeser Pak. Oh, berarti nggak bisa. Kita nggak bisa, sebentar, kita nggak bisa, berarti nggak bisa apa namanya? Oke, kalau gini ya, kalau gini bisa geser? Halo? Belum Pak. Belum Ini tergeser Pak. Geser nggak nih? Ada presentasinya Tidak Pak. ada. Presentasinya belum keluar Pak. Oke, saya ulang lagi. Kalau gini geser ya, manual geser ya? Geser ya? Ini bisa Pak. Oke, berarti kita nggak bisa selesai. Oke. Bisa Pak. Udah Pak. Seperti biasa, nanti saya jelaskan beberapa. Oke, Udah Pak. jelaskan ya. Siap Pak. Oke, lanjut. Udah, Pak. Saya jelaskan, nanti akan saya review sewaktu-waktu, saya akan review kembali kita ke layar untuk diskusi ini. Oke, saudara sekalian, mari kita memahami tentang konsep kepemimpinan pemerintahan. Tetapi sebelum kita masuk ke definisi dan sebagainya, saya ingin mendeskripsikan secara umum agar Anda bisa paham, bukan untuk hafal. Sekali lagi, belajar dengan saya itu tidak untuk menghafal. Dan soal yang saya buat hampir tidak pernah untuk hafalan. Jadi saya ingin memahami soal-soal nanti yang kita akan diskusikan adalah soal tentang pemahaman bagaimana hakikat dari yang kita pelajari, atau dalam filsafat kita diskusi tentang ontologinya ya. Oke, ini kenapa ada kepemimpinan pemerintahan, dan mulai mungkin kita cerita tentang kepemimpinan. Mengapa sih kita ada kepemimpinan itu? Nanti kita masuk ke kepemimpinan pemerintahan. Nah, ketika kita manusia hidup itu punya, kalau sendirian perlukah seorang pemimpin? Tentu tidak perlu. Walaupun ada dalam bahasa filsafat orang memimpin diri sendiri, tapi sebetulnya nggak ada memimpin diri sendiri. Karena diri sendiri itu memutuskan apa yang dalam pikiran yang sama, kehendaknya sama, satu kehendak, pasti tidak akan ada kepemimpinan. Jadi hanya pengambilan keputusan yang ada. Nah, saudara sekalian, ketika manusia hidup lebih dari satu orang, 2, 3, dan 4, dan seterusnya, maka ketika itu sebetulnya ada kepentingan antara satu dengan yang lain yang mungkin berbeda, padahal masing-masing harus berada pada hal yang sama. Jadi kepemimpinan itu akan muncul ketika masing-masing orang memiliki kewenangan yang memiliki keinginan, memiliki kebutuhan, memiliki pemikiran yang bisa bersinggungan atau mungkin berkaitan atau mungkin berselaras dengan pikiran orang lain,
baik itu dalam rangka mencapai tujuan bersama maupun dalam konteks perbedaan tujuan. Nah, itu kita melahirkan kepemimpinan. Kepemimpinan adalah ketika ada sesuatu yang ingin kita capai bersama atau mungkin sesuatu ada yang bertentangan. Jadi intinya kepemimpinan adalah bagaimana mengorganisir orang-orang untuk mencapai suatu tujuan atau bagaimana menyelesaikan konflik antar orang-orang karena adanya kepentingan dan tujuan yang berbeda. Kepemimpinan pada dasarnya adalah itu. Lalu bagaimana kalau ada 10 orang? Ini nanti saya simulasi. 10 orang jalan sama-sama. Yang satu ngambil buah mangga. Yang satu hobinya makan sagu. Yang satu hobinya ikan. Yang satu hobinya durian. Masing-masing hobinya tidak saling sama. Mereka juga hidup kebutuhannya sendiri-sendiri. Maka ketika itu sebetulnya tidak ada tujuan bersama yang harus diselaraskan. Tidak ada pencapaian ingin diatur. Nah, ketika itu sebetulnya tidak ada kepemimpinan. Atau mungkin bisa disebut tidak diperlukan kepemimpinan. Tidak diperlukan kepemimpinan. Ketika Anda masuk ke dalam sebuah kemah, lalu semuanya tidur, menunggu pagi datang. Maka selama itu tidak ada kepemimpinan. Karena tidak ada hal yang harus diatur untuk mencapai bersama. Maka kepemimpinan sebetulnya adalah jika adanya yang diatur dalam rangka mencapai tertibnya manusia. Tujuan-tujuannya apa sebetulnya? Untuk tujuan bersama, diatur bersama. Yang paling besar bersama-sama itu mencegah ada konflik. Jadi kepemimpinan yang sebetulnya dengan pemerintahan sendiri. Pemerintahan itu dalam menyelesaikan konflik. Setelah bagaimana adalah menyelesaikan macam mengarah bagaimana ini dan memperlukan ketika ada banyak yang ingin berkonflik karena berbeda atau ada banyak orang yang ingin mencapai kepentingan yang sama bersama-sama. Di situ berbeda. Ketika terus tidak punya untuk tidak perlu ada kepemimpinan. Maka saya katakan ketika tidak perlu karena ada kepemimpinan dan tidak ada peluang kepemimpinan dengan sisi sendiri bisa dicapai. Nah, ketika ada dua orang dan selesai juga antara orang-orang dimiliki kepentingan sama-sama. Maka disangkakan dengan dua. Jadi mengapa hakikat dari kepemimpinan adalah bagaimana meskipun tidak akan diskusi tetapi hakikat yang munculnya kepemimpinan itu adalah karena ada kepentingan untuk mencapai tujuan bersama antara manusia hidup atau untuk mengatur bagaimana konflik yang ada dan mereka bisa diselesaikan. Kepemimpinan itu memerlukan agar orang berkonflik dengan yang asli berapa maka pemimpin mencoba melaksanakan fungsinya. Maka dari situlah nanti muncul fungsi dan pemimpin akan fungsi dan pemimpin. Tapi besarnya ada mencapai tujuan bersama. Kemudian untuk menyelesaikan konflik antar sesama warga manusia itu. Dua nanti muncul fungsi pemimpin bersama sebagai apa? Ada arah dua bagiannya gitu. Jadi ini sudah saya Indonesia belum. Tapi telepon dari ada sudah gampang ya.
Oke, besok saya kalau apa-apa WA yang kita bahas ya. Kita bahas soal itu ya. Siap. Kasih kabar. Oke, nah, saudara-saudara, semakin menuju peradaban, semakin maju peradaban manusia, maka fungsi metode, teknik, gaya berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban manusia. Ketika manusia yang masih dulu manusia api misalnya, tentu cara mengaturnya akan berbeda dengan manusia yang sudah mulai menggunakan alat-alat untuk bekerja. Berbeda lagi ketika teknologi mulai ada. Apalagi sekarang sudah masuk dalam teknologi yang serba internet atau kita sebut sebagai clouding, maka kemungkinan itu akan mengalami penyesuaian pergeseran dan sebagainya. Sehingga meskipun konsep dasar kemungkinan itu kita cek bagaimana kita mengatur orang banyak, mempengaruhi orang banyak untuk mencapai tujuan tersebut itu atau tujuan dari kemungkinan itu. Tetapi gayanya, seninya, tekniknya, metodenya itu akan berkembang selaras dengan perkembangan peradaban manusia. Itu yang disebut sebagai pengaruh lingkungan, juga perkembangan masyarakat itu sendiri yang disebut sebagai perkembangan dari pengikut. Nah, saudara sekalian, tentu nanti kita tidak dapat menemukan, kita tidak dapat menemukan suatu teknik yang permanen, yang wajib, yang diterapkan di mana-mana pun bisa. Karena kemudian selain ada prinsip-prinsip yang masuk dalam kaidah ilmu atau sains, dia juga ada sebagai seni apa. Nah, ketika akan bergerak di lapangan nanti jadi pemimpin dan segala macam itu, maka seni itu tetap diperlukan dan penting karena kejadian, peristiwa, fenomena, isu, masalah itu sangat berbeda, baik antar tempat, antar orang, antar waktu, itu bisa berbeda sehingga memerlukan seni yang berbeda. Meskipun ilmunya relatif ada waktu yang panjang untuk menjadi aja normal sebelum masuk anormal dan kemudian menjadi decline ilmu itu. Tapi dari sisi seni ini yang terus berkembang dan memerlukan kecerdasan personal bagaimana menggunakan teori kepemimpinan itu. Nah, saudara sekalian, saya ini contoh misalnya, Anda harus bisa membawa teori-teori itu di dalam praktek sehari-hari. Di dalam praktek sehari-hari, teorinya bisa dibawa. Misalnya pemimpin itu harus bisa memberikan perintah yang jelas. Itu sering, itu ilmu. Dan itu pada dimanapun tempat Anda tidak boleh memberikan perintah tidak jelas atau memberikan arahan. Komunikasi tidak jelas itu tidak boleh. Tetapi ketika Anda memberikan komunikasi itu jelas sama jelas, tetapi cara pemilihan bahasa, cara pemilihan simbol untuk menyampaikan pesan itu, pesan sama. Prinsip secara sains, secara ilmiah harus jelas pesan yang disampaikan pemimpin kepada pengikut. Tetapi ketika itu disampaikan, bagaimana pilihan-pilihannya tersebut dengan seni ini. Nah, saudara sekalian, kita akan belajar pada sains. Kita sedikit belajar pada seni, karena seni tidak dapat dipelajari secara tajam. Seni akan bergantung kepada bagaimana sains pada setiap orang. Itu selera, seni itu bahasa, sehingga dia akan sulit. Ada pemimpin yang ngomong lembut, ada orang yang tidak bisa lembut, ada pemimpin itu ngomong tidak kasar, tetapi tidak berarti dia tidak marah. Jadi dia ngomong marah, tetapi bahasanya halus, tapi
Tapi ada juga yang marah, memang seperti orang marah, bahasanya keras terus. Itu adalah seni. Tapi pada prinsip ilmu, pemimpin harus menyatakan sesuatu itu tegas. Pemimpin harus mengambil keputusan. Dia tidak boleh membela-bela. Ada orang-orang yang bapak tidak jelas mengambil keputusan tidak jelas. Itu tidak boleh. Anda mau lembut, tetapi ketika mengambil keputusan itu harus tegas. Nah itu ilmu. Soal bahwa ada ketegasan dalam keputusan bagi seorang itu ilmu. Tapi cara menyampaikan tegas itu, nah itu ada seninya. Ada orang yang bercerita dulu, oke, begini, bapak lanjutkan itu, tapi saya dalam pikiran saya yang lebih bagus itu adalah. Jadi saya kira kita dalam pendapat saya dan keputusan saya adalah itu lembut. Atau ada yang bilang lain yang lebih keras. Pada hari ini saya putuskan A. Ketika saya putuskan A, maka tidak ada lagi diskusi tentang pilihan atas A dan B. Kita sudah A. Sama sebetulnya. Sama-sama memberikan keputusan yang tegas. Tetapi caranya bisa beda-beda. Namun secara ilmu tidak boleh ada yang tidak tegas. Misalnya, saya sebetulnya paham yang Bapak maksudkan. Saya sebetulnya dapat menyetujui apa yang Bapak pikirkan itu. Namun juga pandangan orang lain yang begini. Yang juga harus saya pertimbangkan. Maka ini memang harus saya pikir-pikir. Saya harus cari cara untuk bagaimana memilih di antara ini. Saya lagi mencari. Itu namanya tegas. Kalau di awal boleh, tapi datang lagi. Saya juga dilema melihat fenomena begini. Satu sisi ini bagus. Itu bukan pemimpin. Itu para bawahan menyampaikan masukan. Para expert menyampaikan. Pemimpin harus setelah dapat informasi, harus ada keputusan yang tegas. Nah, keputusan yang tegas itu sendiri adalah bagian daripada kualitas pemimpin itu sendiri. Oke, sekarang saya balik dulu ya kepada saudara-saudara. Coba untuk cek. Saya panggil ya. G5 absen 15 ya. Siapa nama siapa? Misalnya kamu kalau bergabung besok ya bagusnya ditulis G15 Iman, G20 G5 21 Dafa gitu. Jadi ada bisa enak panggil absennya. Saya nggak panggil nama. Siapa? Oke, 15 siapa? Izin memperkenalkan diri Pak atas nama Laksamana Jordi. Laksamana Jordi Pak. G15 Siapa? Absen 15. absen 15 G5 ya. Siapa? Oke, bisa kamu jelaskan tadi kapan kepemimpinan itu diperlukan? Izin Pak, ketika ada beberapa orang yang ingin mencapai suatu tujuan sehingga bukannya pemimpin untuk bisa menyelaraskan tujuan tersebut aja. Itu aja? Izin Pak, dalam kepemimpinan ada beberapa opsi yang bisa dipakai, contohnya dengan cara lembut, dengan cara menjelaskan terlebih dahulu lalu mengambil keputusan Pak. Isinya betul, tapi konsepnya tidak dapat. Isinya betul, konsepnya bukan itu. Nah, itu saya takut nanti kamu salah memahami itu, kamu dapat isinya tapi nggak dapat konsepnya. Kemudian G5 absen 7, G6 absen 7. Siapa? Ridho ya? Siapa? Siapa Ridho Pak? Ridho mana ya Pak? Bisa kamu jelaskan apa yang saya tanyakan tadi? Siapa?
Jadi Pak, hakikat kepemimpinan itu untuk bagaimana kita dalam sebuah konflik kita mempunyai tujuan yang untuk kepentingan bersama, dan bagaimana teori kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari kita memberikan pesan yang jelas dan keputusan yang tegas, dan juga bagaimana contoh pemimpin yang harus mengambil keputusan yang tegas itu merupakan contoh dari kepemimpinan itu sendiri, dan juga keputusan merupakan suatu dari kualitas dari kepemimpinan. Izin Pak, mungkin cuma itu Pak. Bawa lagi. Ini saya tanya lagi, nanti harus paham konsepnya yang sekali isinya. Pertama, kepemimpinan itu diperlukan dalam dua kondisi. Oke, itu konsepnya. Diperlukan dalam dua kondisi ketika ada kepentingan bersama atau tujuan bersama yang ingin dicapai, atau ada kemungkinan konflik yang akan terjadi antar sesama manusia. Ini konsep besar. Jadi kehadiran pemimpin itu pada dasar ada pada dua kondisi itu diperlukan. Kalau tidak ada kondisi itu, kita tidak perlu ada pemimpin. Anda sedang tidur itu tidak perlu ada pemimpin. Bangun baru ada pemimpin. Sebelum tidur bisa sebelum tidur. Siapa yang jaga, siapa yang tidur. Kayak kamu ada jaga barak. Gitu. Ada pembagian tugas di situ. Pemimpin diperlukan. Tapi kalau kamu misalnya tidak perlu ada jaga barak, tidur semua sendiri, dalam keadaan tidur tidak ada kepemimpinan. Karena tidak ada orang yang mencapai tujuan bersama selama tidur. Konflik orang sedang tidur, kecuali ada ngorok, ada yang satu bangun marah itu. Nah, jadi ada dua kondisi itu. Yang berikutnya, pada saat kita melaksanakan kepemimpinan itu dalam praktek, tadi saya katakan, maka ada dua sisi yang bisa kita harus pegang pedoman. Satu adalah ilmu, pemimpinan sebagai ilmu. Yang kedua, kemudian sebagai seni. Kalau ilmu, sebagaimana konsep ilmu adalah yang bisa dipelajari, bisa diulang. Jadi bisa dipakai di mana-mana. Sifatnya universal. Tadi saya contohkan, yang ilmu yang mana, yang seni yang mana. Yang seni itu berdasarkan sense, berdasarkan rasa, berdasarkan karakter setiap orang yang bisa berbeda-beda. Tapi ilmu itu adalah universal, objektif. Nah, tadi saya kasih contoh. Jadi kamu harus melihat contoh yang ilmu, contoh yang seni yang saya sampaikan. Bukan saya menyatakan pemimpin harus tegas, itu contohnya. Tetapi konsepnya itu adalah konsep kepemimpinan sebagai ilmu dan kepemimpinan sebagai seni. Sebagai ilmu apa contohnya? Bahwa seorang pemimpin harus menyampaikan tujuan dengan jelas. Sebagai seni, pada saat dia menyampaikan tujuan dengan jelas itu, ada pilihan kata yang bisa berbeda-beda. Ada pilihan simbol, baik simbol pada sikapnya, misalnya sebagai body language, misalnya gitu, atau alat-alat yang menggunakan simbol, dapat berbeda. Itu namanya seni. Ilmunya objektif, sama. Mau dia orang Batak, mau dia orang Solo, mau dia orang Papua, bahwa pemimpin itu berdasarkan teori, dia harus bisa menyampaikan pesan secara jelas. Oke, sekarang saya minta diulang lagi supaya saya tidak ingin yakin, karena tadi saya setelah ngomong itu lebih kurang saya lihat di jam saya 22 menit. 22 menit saya cerita tentang ini, saya tanya pada dua orang, ternyata belum lengkap menangkapnya. Kita tidak usah maju ke slide berikutnya jika konsep awal tidak ketemu. Ya, sekarang saya masuk ke G5, absen nomor 1. Ada? Siap Pak, izin perkenalkan diri, nama Alvin Nuhidil Pak. Oke, kamu tolong Jadi ulang lagi, saya ingatkan, kapan kepemimpinan itu diperlukan? Izin Pak,
kepemimpinan itu diperlukan dalam dua kondisi, Pak. Itu pertama, dalam jika ada mencapai tujuan bersama, dan yang kedua, untuk menyelesaikan. Hilang suaranya. Siap, Pak. Oke. Jadi, Pak, jika ada konflik, Pak. Yang kedua itu, Pak. Yang pertama tuh untuk mencapai tujuan, Pak. Tujuan bersama, Pak. Untuk berikutnya dari G6 absen nomor 36. Izin Pak, satu kelas hanya 33 Pak. Sampai 33 Pak. Oke, oh ya kita 66 ya. Absen 33. Izin Pak, absen 33 atas nama Yolanda Susani Pak, izin Pak. Oke, Yolanda, Ya, coba Pak. kamu jelaskan dalam pelaksanaan praktek kepemimpinan itu, pemimpin harus menggunakan dua tadi. Apa aja coba dijelaskan? Izin Pak, dalam melaksanakan kepemimpinan, seorang pemimpin harus menggunakan dua konsep, yaitu sains dan seni. Konsep sains di sini adalah ilmu yang berarti semuanya itu bersifat universal ataupun objektif. Artinya ilmu ini bisa dipelajari, Pak. Kemudian kalau seni itu adalah cara memimpin yang berdasarkan rasa ataupun karakter. Contohnya itu kalau ilmu misalnya seorang pemimpin menyampaikan tujuan dengan jelas. Itu ilmunya. Kemudian secara seninya, ketika pemimpin menyampaikan sebuah tujuan, itu harus menggunakan bahasa, mimik, raut yang menyampaikan, yang membantu penyampaian tujuan itu jadi jelas begitu Pak. Izin Pak. Oke, alhamdulillah. Ada yang mendengar ya. Udah saya tes, kita kembali lagi ke berikutnya. Tolong dipahami, maksud saya dalam kita belajar ini, meskipun saya menjelaskan, maka konsep-konsep induknya itu yang harus dipahami, jadi jangan sekedar mendengar. Itu yang ingin kamu bawa ke dalam pemahaman kita proses belajar ini. Jadi pemahamannya itu, saya cerita bahwa ada ngomong begini, itu sebetulnya kamu paham tuh, itu bisa aja berubah-ubah kok, bisa berganti-ganti contohnya. Tetapi ada konsep tadi, konsep sains, konsep ilmu, yang objektif universal, yang harus bisa dipakai oleh semua orang, siapapun dia, mau Batak, mau Solo, dan segala macam itu. Tapi ada seni. Seni itu bukan cerita Batak, Solo, Palembang, Papua. Antar individu bisa berbeda. Tapi kalau sains, dia tidak peduli, karena sifat universal. Nah, artinya ada dua yang harus kamu pahami. Ada dalam hal apa ini? Dalam hal praktek kepemimpinan. Dalam hal praktek kepemimpinan, maka selalu seorang pemimpin menggunakan dua hal tadi itu. Oke. Sebelum kita lanjut, lupa sesuatu yang terakhir yang ketiga. Oke. Tadi saya ada menjelaskan terakhir tentang bagaimana kepemimpinan itu mengikuti perkembangan peradaban manusia. Nomor absen G6, absen nomor 20. Ada? 20 ada? 20? 1, 2, ada? Mbak, Siapa? izin Mbak. Siapa? Siap saya Pak. Izin memperkenalkan diri Azhar. Pak. Nama Muhammad Azhar Zaid Pak, absen 20 Pak, kelas G6. Oke, coba kamu jelaskan. Bagaimana bisa menjelaskan perkembangan kepemimpinan itu berkaitan dengan peradaban manusia? Ayo, Azhar, jangan makan waktu nih, kita udah habis waktu. Semakin maju. Izin Mbak, semakin maju peradaban manusia, maka akan berbeda cara penanganan kepemimpinannya. Jika masuk zaman internet of things, maka penanganannya juga lebih berkembang selaras dengan perkembangan manusia. Seni kepemimpinan senantiasa kita butuhkan, perlu dikembangkan, dan juga perlu kecerdasan personal.
Sehingga kalau memang ada satu orang, maka tidak perlu ada namanya kepemimpinan. Kamu itu lihat ke layar, kamu dengar, berarti kamu nggak nyimak. Izin Pak, saya mencatat Pak. Ya, tapi kamu lihat ke temanmu, tadi saudara temanmu ngomong duluan itu siapa? Izin Pak. Tadi siapa ya yang saya dengar suara temanmu lalu kamu tiru itu siapa? Izin Pak. Di sini memang ramai orang Pak. Bukan, tadi ada yang ngomong, bukan salah rame. Ngomong sesuai perkembangan zaman, gitu. Terus tadi baru kamu ikuti dan ngomong begitu. Jadi kamu harus nyimak. Otakmu itu tidak bisa meminjam otak temanmu. Besok kamu tamat, temanmu pulang ke kampungnya, kampungmu, kamu nggak bisa lagi nanya begitu. Ini kita belajar, sudah saya ingat, belajar itu untuk dirimu sendiri. Kamu nggak bisa minjam otak orang, nggak bisa nanya sama teman begitu. Jadi jangan dibawa kelakuan itu, nanti terbiasa. Apa-apa nanya orang, apa-apa nanya orang. Lalu kapan kamu yang jadi orang? Makanya saya bilang kamu apa yang dijelaskan itu disimak. Kamu diam nunggu beberapa detik. Kenapa? Karena kamu nunggu kode dari temanmu jawabannya apa. Gitu. Saya ini jadi praja juga, paham saya bagaimana kelakuannya kayak begitu. Makanya saya ingatkan dari awal itu, dengar baik-baik, baru saya tanya. Saya sejak awal itu memang daring ini terpaksa kita daring. Kalau enggak efisien, enggak efektif. Saya udah 1,5 tahun ini melihat daring ini begini. Kamu banyak yang tidak peduli waktu kuliah, enggak nyimak, enggak mendengar. Maka saya lebih capek kalau ngajar pakai daring ini. Untuk memastikan kamu paham apa enggak. Mau bagus ya, mau gampang ada ini. Saya baca aja terus ini sampai jam 9.30 kita berhenti, sudah selesai gitu. Nggak usah saya cek hadir, ngerti nggak ngerti, masa bodoh saya. Jadi sekali lagi itu saya cek harus bisa dipahami. Oke, kita lanjutkan. Oke, jadi kepemimpinan akan berkembang sebagaimana perkembangan umat manusia. Dan lingkup kepemimpinan juga akan berkembang. Pada saat awal manusia berkelompok satu keluarga, kemudian mungkin satu kampung, satu desa, kemudian satu kabupaten, bahkan sekarang menjadi orang istilahnya adalah keluarga negaraan dunia ya, world citizenship. Maka ini juga akan mempengaruhi. Jadi samping tadi peradaban manusia yang berkembang terus, juga lingkup kepemimpinan itu akan semakin mempengaruhi bagaimana kepemimpinan itu dilakukan. Karena semakin luas cakupan pergaulan manusia yang menghendaki seluas itu pula kepemimpinannya, maka semakin luas pula pilihan-pilihan, aspirasi, konflik, tujuan yang ingin dicapai. Nah, oleh sebab itu juga luas atau besarnya lingkup kepemimpinan itu juga akan mempengaruhi bagaimana kepemimpinan harus dilaksanakan. Namun tadi saya katakan tetap yang diperlukan adalah seninya itu. Ilmunya sih udah relatif tersedia, seninya. Nah, tetapi nanti ada satu hal yang harus memang kita pelajari sebagai pemimpin itu akan kita pelajari pada saat fungsi-fungsi pemimpin. Fungsi-fungsi pemimpin dalam konteks mencapai tujuan bersama itu dan dalam rangka mencegah dan mengatasi konflik, apa saja fungsi. Nah, di fungsi-fungsi itulah nanti terlihat ilmu diperlukan sekali. Karena ketika seorang pemimpin menegaskan suatu sikap dalam konteks bisa dia sebagai pemutus dalam satu masalah, maka ilmu sangat berperanan di situ. Maka pengetahuan berperanan di situ. Oke, ini saya lupa. Udah pernah ketemu sama saya belum kelas sebelumnya, kelas ini? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Kalau belum, ini saya baru ingat. Saya mau cerita dan nanti saya mau tanya sekalian ya. Ini saya cerita dulu. Nanti saya mau tanya apa pandangan saudara sekalian. Jika ini semua kelas saya ceritakan untuk memahami atau membuat pemahaman kepada saudara tentang bagaimana kita memperlakukan ilmu pengetahuan. Bagaimana kita memperlakukan ilmu pengetahuan. Ya. Oke. Suatu hari
ada praja IPDN sedang mandi di suatu sungai, lalu dia sedang berenang sungai kira-kira 3 meter dari pinggir sungai itu. Tiba-tiba buaya muncul di sebelah dia, kira-kira jaraknya 2 meter dari dia. Ini kasusnya nih. Jadi jarak kira-kira 2 meter dari dia, padahal dia sendiri jaraknya ada 3 meter dengan pinggir sungai itu. Jika kamu praja itu, jika kamu yang menghadapi kondisi seperti itu, selaku praja itu, saya ingin tahu apa yang akan kamu lakukan. Apa yang kamu lakukan? Saya minta dulu absen G5 nomor 2. Apa yang dilakukan? Izin Pak. Ya. Izin memperkenalkan diri, nama Al-Hanif Nubia, MPP 90185. Jawaban saya atas cerita yang tadi yaitu, jika saya berada di posisi tersebut, yang mana jarak saya dengan tepi sungai itu sekitar 3 meter, dan dengan buayanya itu sekitar 2 meter, saya kalau insting manusiawi lari, Pak. Lari kemana? Ke pantai, ke pinggir sungai. Berenang ke tepi sungai, Pak, izin, Pak. Kira-kira selamat? Cepat mana buaya berenang sama kamu berenang? Siapa? Kira-kira gimana? Selamat nggak? Kemungkinan tidak, Pak. Nah, berarti ilahi meninggal aja. Mati 1. Sudah mati dimakan buaya 1. Al-Hanif. Selamat ya. Saya minta lagi coba dengan absen nomor 5. Hanif mute. G6 absen 5. Siapa? Siapa nih? Anggos. Siapa? Nah, kamu apa pilihanmu? Mungkin pilihan saya, Pak. Saya juga akan pergi ke tepi sungai, Pak. Oh, lari juga? Iya. Kalau dilihat-lihat ya, kalau kita mau ke buaya, memang jarak kita 2 meter itu sama aja bunuh diri, Pak. Nah, lebih baik ya jelas-jelas ya pergi aja ke tepi sungai. Nggak tentu kita mati atau enggaknya, biarlah itu yang atas yang ngatur, Pak. Yang penting kita berusaha dulu, Pak. Tapi menyelamatkan diri loh, Pak. Besar tetap mati ya, kemungkinan kan? Ya, kalau berdasarkan jaraknya itu pasti kita mati, Pak. Karena jarak kita dari buaya aja 2 meter. Sedangkan jarak kita dari tepi sungai itu 3 meter. 3 kurang 1 akhirnya 3 kurang 2 itu 1, Pak. Jadi 1 meter akhirnya kita kalah sama buaya, Pak. Menjelang 1 meter sampai ke pinggir pantai sungai berarti kamu sudah dilahap sama buaya, Pak. Nah, 2 orang mati praja malam ini. Siapa? Innalillahi inna ilaihi rajiun. Anggos mati 1. 2 teman kita mati malam ini. Ada lagi secoba 3 orang. Atau ada yang coba dapat 1 orang. Siapa? Saya, Pak. Siapa? Oke, Izin, Pak. yang pertama tadi. Izin, Pak. Yolanda, Pak. Nah, Yolanda dulu. Siapa? Jika saya berada di posisi tersebut, saya akan memilih untuk diam. Karena konsepnya adalah buaya menyerang kalau kita tidak membuat gerakan apapun. Izin, Pak. Itu kalau dari saya, Pak. Izin, Pak. Oke. Izin, Pak, kita bisa mati kehabisan napas itu, Pak. Oke, dari Yolanda ya. Kamu berarti diam saja gitu. Siapa? Oke. Kalau itu buaya sebetulnya kalau terhadap benda diam dia nggak tahu ya kalau ada makanannya ya. Siap, benar, Pak. Itu menurut pemahaman saya tentang hewan-hewan begitu, Pak. Bagaimana kalau misalnya di tengah sungai itu ada bangkai
Misalnya kalau kamu lihat di film YouTube itu bangkai kerbau, lalu dia datang dia makan itu. Pada kerbau itu kan nggak berenang, nggak bergerak dia. Tahu dia kalau itu makanannya. Izin, karena kerbau itu kan sudah mati, Pak. Iya. Iya. Ya. Izin Pak, izin menyampaikan secilnya kerbaunya sudah mati Pak, sehingga memunculkan bau yang bisa memancing si buayanya tuh mendekat Pak, begitu Pak, izin Pak. Secara ilmiah buayanya kan sudah murai Pak, izin Pak. Tapi kalau seandainya buaya itu tahu bahwa manusia ada di situ, maksanya juga berarti kemungkinan bisa mati juga. Izin Pak, sebenarnya maju kena, mundur juga kena Pak, izin Pak. Berarti 3 orang teman kita meninggal malam ini. Nah, ya, tadi siapa mati juga atau ada hidup nih? Coba, Christine. Izin Pak. Ya. Kalau saya Pak sama Pak sama Yolanda Pak. Diem aja. Ya. Diem aja Pak, karena di zaman sekarang kan emang Pak dari dulu kalau diem kan buaya emang nggak nyerang Pak. Kalau kita diam dia nggak nyerang. Iya Pak, bener Pak. Itu kamu pikir buaya darat. Kalau buaya beneran Pak, Christine buaya darat. Nah, kalau buaya darat. Tapi kalau buaya izin memberikan pendapat Pak. Ya, siapa? Izin Pak. Mahendra Pak, nomor absen 19 Pak. Fajar, silakan. Izin Pak, jika kita berada di dekat buaya, kita jangan panik Pak dalam air dan karena reaksi buaya itu karena teriakan kita itu membuat reaksi kepada buaya untuk mendekati kita Pak. Jadi caranya itu berenanglah atau mendekatlah ke tepi sungai dengan cara setenang mungkin Pak. Lebih baik juga lewat dasar atau permukaan air agar tidak menimbulkan efek yang kan buaya itu kaget dan menyerang kita Pak. Jadi mungkin itulah salah satu cara yang mungkin dapat menyelamatkan kita dari buaya Pak, atas izin Allah Pak. Coba. Kalau izin Allah bisa dibahas lagi. Izin